COVID-19 belum juga berakhir. 6 bulan sudah berlalu, wabah ini melanda dunia, khususnya Indonesia. Kabar baiknya adalah vaksin COVID-19 akan segera diproduksi di Indonesia. Diproduksi oleh perusahaan Bio Farma, BUMN milik negara, dan bekerja sama dengan instansi kesehatan dari Tiongkok dan Uni Emirat. Vaksin hasil dari karya putra-putri terbaik bangsa. Vaksin ini diberi nama vaksin merah putih. Vaksin ini sekarang sedang dalam tahap uji coba. Dan target dari Presiden Jokowi Januari tahun 2021 sudah dapat diproduksi massal dan dapat digunakan untuk seluruh warga negara Indonesia. Semoga cepat terrealisasi ya, sehingga COVID-19 segera berakhir. Dan untuk videonya, silakan saksikan cuplikan videonya sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya. Sebelum kita lanjut. Indonesia siap produksi vaksin COVID-19? Pastinya. Bio Farma jadi salah satu yang ditunjuk untuk uji coba dan produksi vaksin COVID-19. Saat ini sudah masuk fase ketiga. Kami bekerja sama dengan Unpad sedang melakukan clinical trial fase 3. Nah, setelah itu baru data itu akan diajukan ke Badan POM untuk dianalisis. Para ilmuwan di beberapa negara dunia kompak berbagi data dan pikiran agar vaksin lebih cepat ditemukan. Kita doakan segera berhasil ya, supaya ini jadi pandemi pertama yang bisa kita taklukkan lebih cepat. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi sampai 250 juta dosis vaksin COVID-19. BUMN ini juga sudah teruji dalam produksi vaksin sejak 130 tahun lalu. Total ada puluhan ribu vaksin yang sudah dihasilkan Bio Farma. Vaksin Bio Farma juga sudah digunakan negara-negara lain, termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Untuk urusan produksi vaksin COVID-19, Bio Farma juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian. Tujuannya supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk semua warga Indonesia. Kita ingin produksi vaksin COVID ini segera bisa dilakukan. Yang perlu kita ketahui dan menambah optimisme kita bahwa kita bisa melakukan itu sendiri. Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa negara untuk dapat mempercepat proses pembuatan vaksin COVID-19. Kita tinggal menunggu vaksin COVID-19 bisa diproduksi massal. Jadi jangan lupa, kalau vaksinnya sudah ada, nggak usah ragu. Ulama dan pimpinan agama sedunia sudah sepakat kalau vaksin itu boleh dan penting untuk mencegah penyakit. Yakin Indonesia pasti bisa produksi vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan jalannya uji coba klinis vaksin COVID-19 yang merupakan kerjasama PT Sinovac Tiongkok dengan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden menyampaikan optimistis jika vaksin COVID-19 dapat segera digunakan secara massal. Presiden berharap pada Januari 2021, vaksin COVID-19 bisa selesai diproduksi dan mulai dilakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden pun mengatakan pada Agustus ini memproduksi 100 juta vaksin COVID-19 dan akan ditingkatkan jumlahnya pada Desember 2020 nanti menjadi 250 juta vaksin. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini, dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari
kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Presiden Jokowi juga menyaksikan penyuntikan perdana uji klinis vaksin COVID-19 terhadap 20 perwakilan relawan yang berlangsung di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Di antara para relawan ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga telah secara resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase 3 COVID-19. Salah satu warga yang juga ikut menjadi relawan uji coba vaksin mengaku bersedia menjadi relawan agar vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan. Kalau saya sendiri sih buat kesehatan saya sendiri sih, yang paling intinya itu. Soalnya kan saya kerja di luar, saya nggak mau gitu kalau misalnya saya terjangkit, nanti keluarga saya, ketiga anak saya juga ikut-ikutan gitu. Pemerintah dalam 3 bulan ini juga tengah mengembangkan vaksin sendiri yang diberi nama vaksin merah putih. Presiden menyebut vaksin merah putih diharapkan dapat selesai pada pertengahan 2021 mendatang. Pembuatan vaksin merah putih ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan universitas-universitas dalam negeri. Namun Indonesia juga terus membuka diri bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Bapak Presiden memberikan arahan agar tim segera bekerja cepat, terutama untuk pengembangan bibit vaksin merah putih, di mana bibit vaksin itu diteliti dan dikembangkan oleh institusi di dalam negeri. Nah, dalam kesempatan tadi pagi, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Lembaga Eijkman sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan, dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50% dari tugas Lembaga Eijkman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium, di mana targetnya akhir tahun ini uji pada hewan sudah bisa diselesaikan, sehingga awal tahun depan, sekitar bulan Januari, Lembaga Eijkman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma untuk kemudian dilakukan formulasi produksi dalam rangka uji klinis, baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3, dan setelah uji klinis itu selesai dan BPOM menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap COVID-19, maka akan dilakukan produksi dalam jumlah massal oleh PT Bio Farma juga. Nah, perkiraannya di triwulan keempat 2021 kita bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin COVID-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan Sinovac, China, dan dengan G42 yang berasal dari United Arab Emirates. Nah, harapannya tentunya proses vaksinasi nantinya bisa segera dikerjakan. Selain itu, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa bibit vaksin yang dikembangkan dengan vaksin merah putih itu menggunakan isolat virus yang beredar di Indonesia, sehingga kita berharap vaksin merah putih itu akan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh warga negara Indonesia terhadap COVID-19 itu sendiri. Dan untuk menunjang produksinya, selain Bio Farma yang tahun depan berencana bisa memproduksi 250 juta dosis per tahun, kami di dalam konsorsium vaksin merah putih juga akan mengundang beberapa perusahaan farmasi swasta untuk ikut memproduksi vaksin COVID-19. Sejauh ini sudah ada 3 perusahaan yang potensial, tetapi tentunya mereka harus segera mengurus izin ke BPOM untuk cara pembuatan vaksin yang baik. Demikian juga mereka harus menyiapkan line of production khusus untuk vaksin COVID-19 ini. Dengan tambahan dari swasta tersebut, kita harapkan Indonesia mempunyai kemandirian di dalam penyediaan
dan pengembangan vaksin COVID-19 ini. Dan yang harus diperhatikan juga dari penelitian di tahap awal, ada kemungkinan pemberian vaksin ini bisa lebih dari sekali untuk setiap individu. Jadi kalau penduduk kita itu sekitar 270 juta pada hari ini misalkan, maka yang harus divaksinasi nanti atau vaksinasi yang harus diberikan berarti minimal 540 juta. Dan otomatis ini membutuhkan kapasitas produksi yang besar, dan karena itulah kami mengajak Bio Farma untuk melakukan ekspansi dan perusahaan-perusahaan swasta lain untuk ikut mendukung. Nah, itulah yang tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden meminta agar kita bekerja dengan cepat, tetapi yang paling penting mengikuti segala prosedur karena vaksin itu tentunya harus aman, ya, tidak ada efek samping yang membahayakan, dan satu lagi tentunya vaksin itu diharapkan akan manjur atau berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh kita menghadapi virus COVID-19 yang kita tidak tahu akan berapa lama berada di dunia ini. Ya. Yang paling penting adalah vaksin kita kembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan tubuh manusia dalam menghadapi COVID-19. Demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan kali ini, di mana pada rapat tadi komite atau tim percepatan penanggulangan vaksin diwakili oleh saya sendiri selaku ketua atau penanggung jawab, kemudian dua wakil ketua, Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri BUMN, serta Ketua Pelaksana Harian Prof. Ali Gufron, dan juga Prof. Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Ibu Penny selaku Kepala BPOM yang nantinya akan mengawal proses uji klinis dari awal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Cuplikan videonya, semoga bermanfaat. Marilah kita saling menjaga, lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Jangan lupa selalu gunakan masker dan jaga jarak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya.